Lakukan. Yu Feng menggertakkan giginya, dia telah mencoba mati berkali-kali, dan apakah dia masih takut menyinggung Sekte Santian? Selain itu, setelah mengejar iblis sendirian, Sekte Santian tidak bisa menyalahkanku. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan monster ini. Mungkin aku masih bisa menjadi tamu Sekte Santian. Yah, murid perempuan mereka cukup banyak. Jadi, Yu Feng berakting dalam sebuah drama. Kepada kerumunan prajurit, dia mengatakan bahwa dia bekerja keras, dan setelah penyelidikan terus-menerus, dia akhirnya menemukan monster itu. Dan melukai monster itu, melihat monster itu pergi ke satu arah dan meminta semua orang untuk mengejar dan membunuhnya bersama. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Yu Feng, banyak prajurit yang dibantai ke arah Sekte Jicheng yang menjulang tinggi. Dan tepat ketika mereka bergegas ke pijakan gereja Jicheng yang menjulang tinggi, mereka melihat monster itu berlari ke arah dalam dengan panik dan melarikan diri. Yu Feng memimpin, mengerumuni banyak prajurit, dan membunuh ular piton raksasa. Tentu saja, pertunjukan tidak berakhir di sini. Yu Feng baru saja mengangkat keraguannya dengan benar mengapa monster ini melarikan diri menuju Sekte Santian. Apakah ia masih berpikir ia bisa hidup setelah melarikan diri ke sini? Bunuh dia seperti Sekte Santian. Setelah mengucapkan kalimat ini, Yu Feng tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, dan banyak prajurit mengambil keputusan. Segera, badai bergulung. Para pengikut banyak angkatan membutuhkan penjelasan dari ajaran yang menjulang tinggi, terutama pasukan yang muridnya dibunuh oleh ular piton raksasa, mereka lebih senang. Untuk sesaat, kerumunan di depan Sekte Santian marah. Xuan Wei dan yang lainnya juga memperhatikan Sekte Santian. Melihat adegan ini, mereka juga tercengang. Bagaimana situasi Santian Jiao? Tiba-tiba semua orang berteriak dan memukul. Mereka berkolusi dengan iblis untuk menjebak para pejuang yang benar. Meskipun Xuan Wei dan rombongannya tidak mengerti, mereka merasa lega. Saya pikir jika Sekte Santian terlibat dalam hal ini, seharusnya tidak ada waktu untuk memprovokasi Sekte Tao lagi. Su Wuzu tentu saja tidak akan ketinggalan menonton adegan ini, dan Dai Tiantian menyaksikan kelompok emosi ini dengan marah dari lantai atas di seberang gereja yang menjulang tinggi. Hek, ketika Anda membunuh murid-murid Sekte Santian, saya khawatir tidak ada yang akan peduli. Mata indah Dai Tiantian menatap Su Wuzu, metodenya cukup kejam. Itu semua yang Anda tunjukkan. Su Wuzu berkata kepada Dai Tiantian, kamu tidak akan lupa bahwa kota Linan mengajariku. Aku hanya mengajarimu untuk berlatih. Jawab Dai Tiantian. Itu tidak penting, tapi ada sesuatu yang mengganggumu. Kata Su Wuzu kepada Dai Tiantian. Hah? Dai Tian memandang Su Wuzu. Su Wuzu tidak melupakan tujuan perjalanan ini. Bisakah Anda mengetahui berita di Akademi Jixia? Saya ingin tahu berita tentang Qin King Mo. Bisakah Anda mengirimi saya surat? Kamu baru saja meminta Mo Daoxian untuk menerimamu. Mengapa melewatiku? Dai Tiantian bertanya. Su Wuzu ingin menangis, berpikir bahwa bukan Anda yang mengatakan cincin itu, mengapa saya seperti ini? Mungkinkah saya tidak memiliki cincin? Itu mungkin benar-benar dipukuli sampai mati. Dia pertama kali harus membuat pengakuan dengan Qin King. Kamu baru saja mengatakan tidak apa-apa. Su Wuzu bertanya. Iya, Dai Tiantian menjawab, ini hanya masalah kecil. Su Wuzu terkejut, menatap wanita seksi dan cantik di depannya, dan menatapnya sedikit lagi. Dia bahkan bisa mengetahui berita Akademi Jixia, dan dia juga mengatakan bahwa itu adalah masalah sepele. Wanita ini memiliki banyak energi. Daozong menjadi diam dengan sia-sia. Wudi dan yang lainnya juga tahu bahwa Su Wuzu membunuh murid-murid menara yang menjulang tinggi di paviliun angin musim semi. Banyak murid Taoisme diam-diam bersukacita. Untungnya, agama Santian sekarang dalam masalah besar, jika tidak,
Su Wuzu tidak akan memiliki kedamaian dengan membunuh benihnya sendirian. Tapi ada banyak keributan tentang kolusi antara Sekte Santian dan Iblis Darah. Masalah ini membuat Sekte Santian pusing, dan tidak ada waktu untuk berbicara dengan Su Wuzu. Semua orang bersukacita atas keberuntungan Su Wuzu. Hanya Xuan Wei, yang mengenal Su Wuzu, dia ragu bahwa ada bayangan Su Wuzu dalam masalah ini, atau apakah itu benar. Taoisme itu damai, dan banyak murid juga tenggelam dalam praktik mereka. Wudi dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak sumber daya untuk mempersiapkan terobosan ke alam harta karun ilahi. Semua jenis obat-obatan berharga yang menyehatkan 5 organ dalam terus-menerus dikonsumsi. Kekuatan mereka juga meningkat pesat. Banyak orang berspekulasi bahwa di antara kelompok itu, Wudi dan Chen Changhe adalah yang tercepat untuk mencapai alam harta karun ilahi. Di sisi lain, Su Wuzu lambat setiap hari, dan sebagian besar waktu dia membaca dengan beberapa buku di tangannya. Ada juga banyak keterampilan tempur biasa di pijakan Taoisme, dan Su Wuzu meminjamnya. Hei saudara muda, Su hanyalah murid luar, dengan sumber daya yang sangat sedikit, dan Master Sekte tidak menyukainya. Meskipun dia jenius, tidak mudah untuk mencapai alam harta karun ilahi jika sumber dayanya tidak cukup. Luo Qi dan yang lainnya merasa kasihan pada Su Wuzu, dan bahkan mengeluarkan beberapa obat dan pil berharga untuk Su Wuzu. Geng Yong, khususnya, mendorong semua sumber daya yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama ke Su Wuzu. Su Wuzu tidak bisa menahan tawa dan menangis. Barang-barang ini dapat ditukar dengan banyak uang. Tapi meskipun dia sampah, dia tidak akan mengambil kebaikan orang lain untuk sampah. Sumber daya ini adalah sumber daya budidaya mereka yang sangat penting. Su Wuzu memiliki mangkuk hitam, yang lebih baik daripada sumber daya apapun. Hari-hari ini, dia tidak lagi memelihara hati sepanjang waktu. Konsumsi ini juga sangat menakutkan. Makanan hati seperti lubang tanpa dasar, dengan liar melahap mangkuk hitam berisi cairan. Hanya dalam beberapa hari, cairan dalam mangkuk hitam itu habis. Tetapi di bawah konsumsi semacam ini, efeknya juga jelas. Jantung akhirnya dipelihara hampir. Jika seseorang melihat jantung Su Wuzu saat ini, mereka akan menemukan bahwa jantung Su Wuzu berdetak kencang dan penuh semangat, dan setiap ketukan seperti genderang. Yang paling penting adalah jantung mengandung darah yang tak ada habisnya. Seolah-olah itu adalah lautan darah. Dengan setiap pemukulan, darah yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuh. Su Wuzu merasakan energinya melonjak lagi. Pada saat ini, meskipun dia masih di alam bawaan, kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Su Wuzu merasa bahwa ini harus dianggap sebagai senzang setengah langkah. Bergizi sampai saat ini, ia mengkonsumsi sekitar 50.000 tael cairan. Setelah diberi nutrisi dengan cairan, Su Wuzu menemukan bahwa efeknya tidak terlalu jelas. Itu harus hampir dipelihara. Langkah selanjutnya adalah menemukan portal Dewa Hati, mendorong pintu terbuka, dan energi memasuki Dewa Hati. Dia menantikan untuk mencapai alam harta karun ilahi, dan memiliki harta karun ilahi setara dengan memiliki seorang dantian. Sama seperti ada danau besar, energi yang dapat disimpan tubuh meroket, dan kekuatan alam juga bisa meroket. Geng Yong dan yang lainnya mengatakan bahwa hanya ketika mereka mencapai alam harta karun ilahi, mereka memenuhi syarat untuk persidangan. Dengan kata lain, hanya mereka yang telah mencapai alam harta karun ilahi yang memenuhi syarat untuk melangkah ke panggung dunia. Portal kepemilikan Tuhan adalah hal yang tidak terlihat. Anda perlu menemukannya dengan jiwa Anda, dan kemudian terus berusaha untuk mendorongnya menjauh. Su Wuzu adalah kekuatan jiwa ilahi, dan dia percaya bahwa itu cukup kuat untuk menemukan portal harta karun ilahi ini. Hanya melihat lebih dari 20 tetes cairan cian yang tersisa di mangkuk hitam, Su Wuzu sakit lagi.